Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NRP 52141000027 dari kelas MBTIA akan menjelaskan mengenai salah satu knowledge area dari framework PMBOK, yaitu Project Human Resources Management. Oke, jadi langsung saja. Apa itu Project Human Resource Management? Project Human Resource Management adalah salah satu knowledge area dari PMBOK yang di dalamnya terdapat proses mengorganisasikan, mengelola, dan memimpin tim proyek. Tim proyek di sini tuh terdiri dari orang-orang yang sudah di-assign roles dan responsibilities atau roles dan tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek. Di sini mungkin tim proyek itu terdiri dari banyak orang yang mempunyai masing-masing skill, masing-masing kompetensi, yang mungkin kerjanya ada yang full, ada yang part time, dan lain-lain. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa dijelaskan untuk mengenai definisinya. Kemudian langsung saja kita masuk proses apa saja yang dimiliki oleh Project Human Resource Management. Project Human Resource Management punya 4 proses. Yang pertama adalah Plan Human Resource Management, yang di dalamnya adalah proses ini itu mengidentifikasi dan mendokumentasikan project roles, project responsibilities, project required skills, project reporting relationship, and membuat rencana pengelolaan staffing management, yang nanti pada akhirnya proses ini akan menghasilkan Project Human Resource Plan. Oke, yang selanjutnya adalah proses acquire project team. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tambahan mengenai proses Plan Human Resource Management, di mana proses ini adalah proses awal, proses membuat sebuah rencana human resource di sebuah proyek, yang nantinya di dalamnya itu tadi sudah saya sebutkan, ada yang mengidentifikasi, mendokumentasikan roles-nya orang itu seperti apa, tanggung jawabnya orang itu seperti apa, butuh skill seperti apa di proyek tersebut, dan hubungan-hubungan antara satu orang dengan orang lainnya itu seperti apa, serta membuat staffing management plan. Oke, jadi langsung masuk ke yang proses kedua, yaitu acquire project team. Jadi sini itu proses kita mengkonfirmasikan availabilitas dan mendapatkan tim yang sesuai. Jadi di proses kedua ini kita itu mengkonfirmasikan availabilitas dari human resource dan mengobtaining atau mendapatkan tim yang kita butuhkan untuk mencapai ke penyelesaian proyek, atau untuk menyelesaikan proyek, tim yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Jadi kita itu mencari orang-orang seperti apa yang kita butuhkan, terus yang kita akan ambil orang masuk ke dalam proyek. Terus kemudian yang proses ketiga adalah develop project team, yang di sini proses ini tuh intinya setelah kita sudah mendapatkan orang-orang yang akan bekerja di proyek kita, di proses kedua, yaitu acquire project team, maka setelah itu kita akan mendevelop atau mengembangkan orang-orang tersebut agar kompetensinya bertambah, kemudian interaksi antara satu tim member dengan yang lainnya juga semakin raket, kemudian juga agar lingkungan secara keseluruhan lingkungan dari tim itu menambah kinerja dari proyek nantinya. Bagaimana kita mengembangkan hal-hal tersebut agar mendukung proyek ke depannya. Selanjutnya ada proses yang keempat, yaitu manage project team, yang di sini proses ini adalah yang isinya di sini kita akan melakukan tracking terhadap kinerja dari masing-masing tim member atau anggota tim proyek. Kemudian kita memberi feedback, menyelesaikan isu-isu yang ada di tim proyek, dan kemudian kita juga akan melakukan managing change yang dibutuhkan untuk mengoptimalisasikan kinerja proyek. Tapi selanjutnya beberapa rencana juga mungkin akan dibutuhkan sebagai tambahan, yang mungkin ada 3 yang di sini dijelaskan, yaitu setelah kita membuat tim member setelah kita sudah menentukan siapa-siapa yang menjadi anggota tim, terkadang kita akan membutuhkan anggota tim tambahan. Jadi harus disiapkan ketika kita membutuhkan anggota tim tambahan. Kemudian biasanya nanti tim tambahan itu
tingkat pengalamannya, tingkat pengetahuannya, dan tingkat skillnya itu mungkin akan rendah atau mungkin akan tinggi. Nah, hal-hal ini mungkin akan mempengaruhi nanti resiko dari proyek tersebut. Jadi kita juga butuh untuk membuat rencana tambahan dalam mengatasi resiko-resiko ini. Kemudian ketika nantinya durasi yang udah diramalkan, yang sudah diperkirakan budgetnya, scope-nya dan lain-lain, itu nanti mungkin saja akan tidak sesuai perkiraan karena anggota tim mungkin kompetensinya bisa berubah-ubah, bisa naik bisa turun, kemudian pengetahuannya bisa naik turun juga, availabilitasnya bisa naik turun juga. Jadi kita butuh rencana untuk mengatasi hal tersebut. Jadi kita harus siap akan adanya ketidaksesuaian dengan perkiraan yang telah kita buat sebelumnya atau perencanaan yang kita telah buat sebelumnya. Terus kemudian di sini jelaskan juga bahwa project management team itu merupakan bagian dari project team atau tim proyek. Jadi dia project management team ini adalah bagian kecil dari salah satu bagian dari project team yang di sini bertanggung jawab untuk melakukan semua tugas-tugas project, memimpin dan melakukan semua tugas-tugas project management seperti initiating, planning, executing, monitoring, controlling, dan closing. Oke, dan biasanya juga nanti project sponsor itu akan berdiskusinya dengan ya. Ini adalah overview project human resource management, proses-prosesnya yang di dalamnya ada input, tools, and teknik dan outputnya di masing-masing proses. Mungkin akan saya jelaskan lebih jelas di slide halaman-halaman selanjutnya. Yang pertama adalah plan human resource management. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini adalah proses di mana dia mengidentifikasi dan mendokumentasikan project roles, responsibilities atau tanggung jawab, skill yang dibutuhkan, dan pelaporan hubungan dan membuat staffing management plan. Dan di sini outputan utamanya nanti adalah human resource management plan. Jadi bisa kita lihat di sini inputnya ada itu, text tool dan tekniknya ada di diagram tersebut juga, dan outputnya juga sudah ada. Akan saya jelaskan lebih jelas lagi. Jadi langsung saja. Jadi human resource planning itu digunakan untuk menentukan dan mengidentifikasi human resource atau human resource dengan skill-skill seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan proyek. Di human resource ini nantinya akan menghasilkan human resource management plan yang sudah saya jelaskan tadi, yang isinya ada roles, responsibilities, dan lain-lain. Terus selanjutnya nantinya di human resource management plan juga akan ada penjelasan anggota tim, dan anggota tim ini bisa saja berasal dari dalam atau luar organisasi, bisa saja outsource dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan inputan dari
saya akan menjelaskan inputan dari proses ini, yaitu Plan Human Resource Management. Yang pertama, inputannya adalah Project Management Plan dan informasi yang dibutuhkan dari Project Management Plan untuk proses ini adalah pertama, tapi tidak terbatas pada ini saja, yaitu Project Life Cycle dan proses life cycle, dan kemudian bagaimana pekerjaan akan dieksekusi untuk mencapai tujuan proyek, terus kemudian change management plan, kemudian configuration management plan, dan bagaimana baseline proyek akan di maintain. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dan metode komunikasi dengan stakeholder. Mungkin ini yang sudah bisa dibaca juga yang dibutuhkan inputannya dari project management plan. Selanjutnya, inputan yang kedua adalah activity resource requirement. Activity resource requirement ini digunakan inputan yang digunakan adalah resource requirement untuk menentukan resource requirement dari proyek untuk menentukan kebutuhan orang atau human resource seperti apa yang dibutuhkan oleh proyek. Selanjutnya, enterprise environmental factors, dan yang dibutuhkan dari enterprise environmental factors tapi tidak terbatas pada itu saja, yaitu organizational culture, jadi budaya organisasi dan struktur organisasi, human resource yang sudah ada, geographical dispersion of team members, personnel administration dan administration policies, kebijakan administrasi personel, kemudian kondisi marketplace. Selanjutnya, organizational process assets yang nantinya akan dijadikan inputan proses ini adalah, tapi tidak terbatas pada ini saja, yaitu organizational standard process, policies and role description, template for organizational chart and position description, lesson learned on organizational structure that have worked in previous project, escalation procedure for handling issues within the team and within the performing organization. Selanjutnya, ini adalah tools dan teknik dari proses plan human resource management. Jadi ada organizational charts dan positions descriptions, di mana tools ini itu ada beberapa cara yang bisa digunakan, yaitu pertama hierarchical type charts, di mana di sini ada PM-nya. Kemudian di situ akan dipecah-pecah role-nya berdasarkan struktur hierarki sampai nantinya menuju ke tanggung jawab yang paling spesifik dari masing-masing anggota. Terus ada juga yang tipenya responsibility, yang tipenya matrix, yang di sini dijelaskan misal WBS-nya didaftar di kolom roles itu, kemudian siapa-siapa yang nantinya akan langsung saja kita lihat saja. Ya, ini yang matrix. Tadi kan yang hierarkikal udah tahu ya. Jadi yang seperti struktur organisasi yang itu nanti bisa menuju sampai paling bawah, yaitu tanggung jawab spesifiknya. Kalau matrix ini seperti ini. Misal membuat create charter. Nah, ini ada anggota tim yang di sini diberi keterangan dia di create charter itu ngapain, staff atau tim member proyek ini ngapain. Misal create charter itu yang pertama ini ada accountable, kemudian yang kedua ini dia bertanggung jawab atas create charter, ya itulah pokoknya intinya. Jadi yang matrix itu seperti ini. Kemudian ada text oriented format yang formatnya tidak terstandarisasi, jadi terserah, informal lah formatnya, yang mungkin disesuaikan dengan kebutuhan proyek nantinya seperti apa. Dan biasanya ini digunakan di proyek-proyek yang sudah sering berulang ini. Jadi biasanya format itu akan dipakai terus gitu, karena udah cocok sama proyeknya.
Kemudian ada meeting, di mana meeting ini berguna untuk ya, karena ketika membutuhkan untuk menghasilkan ini yang output yang dibutuhkan, ya harus ada meeting juga untuk menyamakan persepsi lah. Selanjutnya, outputan dari proses ini yaitu proses plan Human Resource Management adalah pertama Human Resource Management Plan, yang di dalamnya nanti terdapat roles dan responsibilities yang ada di proyek, yaitu role dan tanggung jawab. Role itu apa? Role itu seperti jabatan atau posisi dia di proyek itu seperti apa. Misalnya dia adalah engineer di proyek itu. Kemudian otoritas ini apa ya? Dia bolehnya di proyek itu ngapain aja. Misalnya dia boleh untuk membuat sebuah keputusan, dia boleh untuk menandatangani persetujuan dan lain-lain. Kemudian responsibility ini tugasnya dia yang diberikan dia di proyek itu harus ngapain. Misal dia engineer, dia harus mendesain bangunan, harus gini 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 gini. Kemudian kompetensi, jadi kompetensi ini adalah skill yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada dia. Misal dia harus bisa, ketika dia diberikan tugas untuk bisa membuat desain bangunan, berarti dia harus bisa pakai AutoCAD, misal kayak gitu gitulah, menguasai hal seperti itu. Selanjutnya ada project organizational charts. Ini adalah dari ini ada grafik yang menunjukkan anggota tim dan hubungan di antara mereka. Kemudian ada staffing management plan, ya ini adalah jadi dia menunjukkan berapa lama staff itu dibutuhkan dan bagaimana staff tersebut akan didapatkan. Ya ini misalnya dalamnya ada staff acquisition, jadi dia mendapatkan staffnya seperti apa. Kemudian resource calendar, sini grafik yang menunjukkan langsung saja ya. Ini adalah grafik yang menunjukkan misal di tanggal Januari tanggal 9, oh ternyata resource-nya itu sampai staff ini akan total jam kerja staff itu ada 100 berapa ini. Kemudian di tanggal 16 ternyata total jam kerja staff ada 200 berapa ini, kayak gitulah. Pokoknya dia menunjukkan di satu waktu itu jam kerja staff ada seberapa. Terus selanjutnya ada staff release plan. Jadi bagaimana staff tersebut akan uh, bagaimana bagaimana dan kapan staff tersebut akan dibebaskan dari proyek. Selanjutnya training needs atau kebutuhan training dari staff, jadi melihat kompetensi apa yang dibutuhkan sehingga nantinya ada training apa yang harus dilakukan ke staff. Selanjutnya ada recognition and reward. Jadi di sini mereka hampir sama kayak remunerasi gitu loh. Maksudnya ketika dia melakukan ini maka dia dapat apa gitu. Maksudnya di sini tuh dia menunjukkan bahwa hal ini tuh berguna apabila untuk penggajian mungkin ya. Jadi semisal staff ini melakukan tugas ini maka dia akan mendapatkan gaji segini. Karena kerjanya berdasarkan proyek kan berarti bukan berdasarkan bisa saja berdasarkan jam kerja, bisa juga berdasarkan pencapaian yang dia lakukan di proyek. Gini itu. Selanjutnya ada compliance dan safety policies and procedures. Compliance ini adalah staffing management plan yang digunakan untuk berhubungan dengan regulasi pemerintahan. Jadi yang mengatur keanggotaan staff secara legal, misalnya seperti apa gitu, staff proyek. Kemudian ada kebijakan dan prosedur keselamatan. Itu saja. Langsung saja kita masuk ke proses yang kedua, yaitu acquire project team. Ya, ini adalah proses yang fokus bagaimana cara kita mendapatkan anggota tim yang dibutuhkan untuk mensukseskan atau menyelesaikan proyek. Dan di sini juga ada proses mengkonfirmasi availabilitas dari human resource yang nantinya kita butuhkan itu. Jadi di sini langsung saja kita masuk ke halaman selanjutnya. Ini adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika proses acquiring the project team atau mendapatkan tim proyek. Yaitu pertama adalah project manager harus menegosiasikan dan mempengaruhi orang-orang yang nantinya
orang-orang yang nantinya dia butuhkan atau atasan-atasan fungsional dari orang tersebut. Misal di perusahaan, langsung saja contoh ya. Jadi misal di perusahaan dia butuh orang ini yang itu merupakan di bawah departemen tertentu. Jadi dia harus berbicara dengan kepala dari departemen itu untuk mengambil staff dari departemen itu. Jadi project manager harus bisa mempunyai kemampuan komunikasi untuk mengaruhi itu. Kemudian semisal project manager gagal untuk ya mungkin itu saja, langsung saja kita lanjut ke halaman selanjutnya. Jadi langsung saja kita masuk ke input dari proses acquire project team. Yang pertama ada inputannya adalah human resource management plan, yang nanti yang dibutuhkan dari human resource management plan adalah roles dan responsibilities yang telah ditentukan beserta dengan skill dan kompetensi di tiap-tiap role dan responsibilities. Kemudian project organization charts yang menunjukkan berapa orang yang dibutuhkan. Kemudian staffing management plan yang menunjukkan waktu dibutuhkannya anggota tim proyek tersebut. Lanjut, itu enterprise environmental factors, yang dibutuhkan nantinya adalah informasi human resource, availabilitas human resource yang dibutuhkan, kompetensinya dan lain-lain. Kemudian kebijakan administrasi personel, organizational structure, dan multiple location. Kemudian organizational process asset yang dibutuhkan adalah organizational standard policies, proses, dan prosedur. Kemudian ini adalah tools dan teknik dari proses acquire project team. Pre-assignment. Jadi di sini karena kadang-terkadang kita harus tahu benar-benar kompetensi dan skill dari orang yang kita akan rekrut, kita terkadang butuh tes, yaitu pre-assignment. Jadi di sini tuh dites pakai pre-assignment. Jadi dia diberi assignment untuk menilai apakah dia cocok atau enggak masuk ke dalam proyek. Kemudian negosiasi yang tadi saya sebutkan di awal sedikit, yaitu nantinya kita akan bernegosiasikan dengan fungsional manager yang membawahi orang yang kita butuhkan itu. Misal dia staff departemen marketing, kita butuh orang itu, maka kita harus bisa bernegosiasi dengan fungsional manajernya yang merupakan atasan dia. Kemudian other project management team yang mungkin management project teams, dan yang terakhir external organization apabila kita melakukan outsource dan lain-lain. Kemudian ada acquisition, di mana proses ini ya kita akan melakukan hiring lah orang atau staff yang kita butuhkan di proyek tersebut. Agar proyek tersebut bisa selesai itu butuh orang seperti apa, kita lakukan hiring orang tersebut. Misal kita juga butuh konsultan dan lain-lain, ya juga dilakukan di proses inilah. Selanjutnya ada aktivitas virtual teams, di mana aktivitas virtual team ini adalah tim virtual di mana komunikasinya itu timnya tidak berada di tempat atau lokasi geografis yang sama. Jadi untuk melakukan komunikasi itu difasilitasi pakai teknologi sekarang seperti email, teleconference, dan lain-lain. Jadi ada kekurangan, ada kelebihannya. Kemudian ada multi kriteria decision analysis, dan biasanya yang dijadikan faktor pertimbangan itu adalah availability. Jadi availability dari orang itu cost-nya, biayanya, experience-nya, pengalamannya, ability-nya atau kompetensinya untuk responsibilities yang nanti akan dia dapatkan. Kemudian pengetahuannya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proyek yang akan dia kerjakan juga. Kemudian skillnya, attitude-nya atau behavior-nya, dan international factor mengenai lokasinya, time zone-nya, mungkin kalau ini virtual team ya. Selanjutnya outputnya nanti dari proses acquire project team adalah project staff assignment. Jadi dia akan nanti keluar assignment dari masing-masing staff itu apa saja secara jelas. Kemudian ada resource calendar, mungkin ini hampir update mungkin ya. Terus ada project management plan update yang biasanya diupdate, tapi tidak terbatas hanya di situ saja, yaitu human resource management plan yang diupdate nantinya. Kemudian ada proses yang ketiga adalah develop project team, yang di sini develop project team itu berisi mengenai cara mengembangkan tim yang telah kita hire. Oke, langsung saja. Jadi nantinya tim yang telah kita hire itu
akan banyak yang masih beberapa butuh training, beberapa butuh cara komunikasi yang tepat, beberapa juga butuh lingkungan yang nyaman untuk menjalankan proyek ini. Lah di sini tuh semua itu ditangani agar nantinya bisa meningkatkan atau mengoptimalkan pencapaian proyek. Oke, langsung saja masuk ke inputan yang pertama, yaitu Human Resource Management Plan. Dan biasanya yang dijadikan inputan dari Human Resource Management Plan di proses ini adalah seperti penghargaan, training, dan lain-lain lah. Terus selanjutnya adalah project staff assignment, yang di sini inputannya yang dibutuhkan dari dokumen ini adalah siapa saja yang ada di tim ini. Kemudian resource kalender, yang ini dibutuhkan untuk waktu, seberapa lama waktu partisipasi dari anggota tim proyek di proyek. Kemudian selanjutnya adalah tools dan teknik yang dibutuhkan atau yang akan dilakukan di develop project team, yaitu interpersonal skills atau soft skill, yang di sini seperti yang di sini tuh sangat berpengaruh gitu di proyek, seperti communication skill, kecerdasan emosional, resolusi konflik, negosiasi, dan lain-lain. Kemudian ada training. Jadi di training ini misal kita butuh kompetensi A, B, J, ya kita harus melakukan training A, B, J apabila staff yang kita hire ternyata kompetensinya masih kurang di hal-hal tersebut. Selanjutnya ada team building activities, yang di sini apabila sebelumnya tim ini telah menjalankan proyek maka tidak butuh proses ini. Jadi proses ini berisi forming, yaitu dimana tim bertemu dan ini yang pertama forming, yaitu pembagian roles dan responsibilities. Kemudian ada storming, yang di sini lebih jelas, maksudnya responsibilitiesnya itu lebih di breakdown lagi seperti apa dia harus mengerjakannya. Kemudian ada norming, yaitu di sini mulai tim bekerja bersama untuk mengetahui behavior dan habit dari yang bisa mendukung tim. Kemudian ada performing, yang ini tim itu mencapai tingkatan di mana sudah bisa sudah bisa padu satu sama lain, sehingga pekerjaannya bisa lancar, dan apabila ada isu bisa diatasi dengan smooth dan efektif. Kemudian adjourning di sini adjourning ini akan terjadi apabila deliverable dari proyek adalah staff sudah bebas tugas atau bebas tanggung jawab. Oke, mungkin ini yang team building activities. Selanjutnya ada selanjutnya toolsnya yaitu personal assessment tools, yaitu penilaian personal. Dan nantinya dari outputan dari develop project team adalah team performance assessment. Jadi ada nanti keluar dokumen penilaian kinerja tim, yang di sini bisa berguna untuk meningkatkan bukan indikatornya, dari indikator-indikator yang terdapat di dalam dokumen ini nanti adalah improvement in skill, improvement in competencies, reduce staff turnover rate, increase staff cohesiveness atau increase team cohesiveness atau peningkatan kepaduan tim. Dan nantinya dengan adanya dokumen tersebut, maka di akhir kinerja proyek akan menjadi lebih optimal karena ada penilaiannya, di mana apabila tidak tercapai harus ada tindak lanjutnya. Selanjutnya adalah outputnya adalah enterprise environmental factor update, di mana ini nanti mengupdate adalah mengenai personal administration, employee training records, dan skill assessment. Selanjutnya adalah proses yang terakhir, yaitu manage project team, yaitu pengelolaan
pengelolaan setelah proyek tim ini nanti dikembangkan, maka harus ada pengelolaan tim proyek yang nantinya itu adalah isinya itu melakukan tracking terhadap kinerja member tim, providing feedback, menyelesaikan isu-isu yang ada di dalam tim. Selanjutnya ini nantinya hasil dari managing the project team adalah change request itu diperbarui dan disubmit, kemudian human resource management plan diupdate, dan isu-isu yang ada di project team diselesaikan. Jadi inputan yang pertama nanti adalah human resource management plan, yang diambil adalah roles dan responsibilities, project organization, dan staffing management plan. Kemudian ada project staff assessment untuk mengetahui siapa-siapa saja atau anggota tim dari proyek ini siapa saja. Kemudian ada tim performance assessment, yaitu penilaian telah dilakukan di proses ketiga, itu develop team members, yaitu peningkatan-peningkatan apa saja yang ada terjadi sehingga nanti bisa tahu nanti akan isu apa yang timbul. Misal kok menurun, berarti itu misal ada peningkatannya itu malah minus misalnya, berarti kan menurun, itu berarti kan itu isu. Bisa mengetahui isu-isu yang ada di tim member melalui dokumen ini. Selanjutnya ada isu log, yaitu isu-isu yang pernah terjadi, dan performance report. Selanjutnya ada organizational process asset yang dibutuhkan, dan itu yang dibutuhkan adalah certification of appreciation, newsletter, website, bonus structure, corporate apparel, dan other organizational prescripts. Kemudian manage project team, tools dan tekniknya adalah observation and conversation. Jadi untuk melakukan fungsi-fungsinya itu ada observation and conversation untuk selalu menjaga hubungan dengan anggota proyek. Kemudian ada project performance appraisals, dan ada conflict management, di mana conflict management ini sangat-sangat penting untuk mengatasi yang namanya isu konflik antar satu member dengan yang lain. Dan ini biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi nantinya resolusi dari konflik itu harus seperti apa. Yang pertama adalah relative importance atau kepentingan dari konflik tersebut, tekanan waktu untuk menyelesaikan konflik tersebut, posisi dari orang yang terlibat di konflik tersebut, dan motivasi untuk menyelesaikan konflik tersebut itu jangka panjang atau jangka pendek. Dan ini adalah beberapa jenis penyelesaian konflik yang bisa diambil, yaitu withdraw atau avoid, menghindari konflik tersebut, accommodate, yaitu membiarkan konflik tersebut, reconcile, mencari solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut secara temporarily atau partially. Kemudian force atau direct, yaitu langsung melakukan memberi respon ke konflik tersebut menurut satu sudut pandang. Dan kemudian yang terakhir adalah collaborate atau problem solve, yaitu melibatkan banyak sudut pandang untuk menentukan respon yang tepat ke konflik tersebut. Jadi ada 5: withdraw atau avoid, menghindari; smooth atau accommodate, membiarkan; compromise atau reconcile, memberikan solusi yang parsial atau temporarily; force atau direct, yaitu memberikan solusi atau respon kepada konflik dari satu sudut pandang; dan collaborate atau problem solve, yaitu memberikan solusi atau tanggap atau respon terhadap konflik dari banyak sudut pandang. Kemudian ada interpersonal skills, sama seperti tadi, yaitu ada leadership, ada influencing, dan ada effective decision making. Selanjutnya nanti outputan dari manage project team adalah change request, yang sudah disebutkan tadi juga di awal. Jadi misal staffing, ada perubahan dari staffing setelah ada isu atau apa, harus ada change requestnya. Dan nantinya juga ada project management plan update, dan biasanya mengupdate human resource management plan, dan project document update yang nantinya juga akan mengupdate isu log, roles description, dan project staff assignment. Dan juga akan mengupdate enterprise environmental factors dalam hal input to organizational performance appraisals,
personal skill update, dan organizational proses aset juga akan diupdate di bagian historical information and lesson learned documentation, templates, and organizational standard process. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan sajikan. Saya Abdul Aziz, mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan, dan di sini kembali saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.